Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kepada siswa-siswi baru SMK Negeri Jateng di Purbalingga tahun ajaran 2021-2022. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi COVID-19 ini. Perkenalkan, nama Ibu Suwari Risnawati, alamat lengkap di Gria Abdi Kencana, Purbalingga Wetan, RT 2, RW 9. Ibu di sini mengampu mata pelajaran matematika. Dalam kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan mengenai matrikulasi matematika dan logika matematika. Ya. Mungkin di antara kalian ada yang menyukai matematika, ada yang kurang, bahkan ada yang tidak. Untuk matrikulasi yang pertama di kelas 10 untuk KD 3.1.4.1 mengenai materi pangkat, akar, pangkat, dan logaritma. Untuk KD 3.2.2 dan 4.2 mengenai materi nilai mutlak. Untuk KD 3.3, 4.3 mengenai materi sistem persamaan dua variabel. Selanjutnya, KD 3.4, 4.4 mengenai materi program linier. KD 3.5, 4.5 mengenai materi barisan dan deret aritmatika. KD 3.6 dan 4.6 mengenai materi barisan dan deret geometri. KD 3.7, 4.7 mengenai materi pertumbuhan, peluruhan, dan bunga. KD 3.8, 4.8 mengenai perbandingan trigonometri. KD 3.9, 4.9 mengenai materi sudut berelasi. KD 3.10, 4.10 mengenai materi koordinat kutub dan kartesius. 3.11, 4.11 mengenai fungsi trigonometri. 3.12, 4.12 mengenai aturan sinus dan kosinus. 3.13 dan 4.13 mengenai luas segitiga. KD 3.14 dan 4.14 mengenai jumlah dan selisih dua sudut. Untuk tingkat kelas 11, KD 3.15 dan 4.15 mengenai materi operasi matriks. KD 3.16 dan 4.16 mengenai materi determinan dan inverse metrik. KD 3.17, 4.17 mengenai materi vektor dua dimensi. KD 3.18 dan 4.18 mengenai faktor 3 dimensi. KD 3.19 dan 4.19 mengenai persamaan dan fungsi kuadrat. KD 3.20 dan 4.20 mengenai komposisi dan inverse fungsi. KD 3.21 dan 4.21 mengenai persamaan lingkaran. KD 3.22 dan 4.22 mengenai logika matematika. KD 3.23 dan 4.23 mengenai geometri dimensi 3. KD 3.24 dan 4.24 mengenai transformasi geometri. KD 3.25 dan 4.25 mengenai kaedah pencacahan, permutasi, dan kombinasi. KD 3.26 dan 4.26 mengenai peluang kejadian. Untuk tingkat kelas 12, KD 3.27 dan 4.27 mengenai statistik.
3.28 dan 4.28, 3.29 dan 4.29 masih sama mengenai materi statistik. KD 3.30 dan 4.30 mengenai materi limit fungsi. KD 3.31 dan 4.31 mengenai materi turunan. Begitu juga dengan KD 3.32 dan KD 4.32. KD 3.33, 4.33, 3.34, 4.34 ini mengenai materi integral. Sekarang kita lanjut ke logika matematika. Ya, apa sih itu logika matematika? Di sini logika matematika ada yang namanya kalimat berarti, kalimat terbuka, ada ingkaran atau negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, tautologi dan kontradiksi, konvers invers, kontraposisi, dan terakhir penarikan kesimpulan. Namun nanti kita tidak akan membahas semuanya, hanya sedikit saja. Kita ke pernyataan dan bukan pernyataan, ya. Mempelajari logika matematika yaitu mempelajari bagaimana mengambil suatu kesimpulan, pernyataan benar atau salah, dan juga melakukan pembuktian. Skema kalimat menurut logika matematika, ya. Ada suatu kalimat terbagi menjadi kalimat tak berarti, kalimat berarti. Kalimat berarti terbagi lagi menjadi suatu kalimat berupa pernyataan atau proposisi atau deklaratif, dan juga kalimat bukan pernyataan, ya. Kalimat bukan pernyataan itu bisa berupa kalimat tanya, terbuka, perintah, atau harapan. Suatu kalimat pernyataan tersebut bisa berupa kalimat faktual, ya, atau perlu pembuktian, atau bernilai benar, atau bernilai salah. Kita bahas lanjut mengenai kalimat berarti. Kalimat berarti yang berupa pernyataan atau kalimat deklaratif, ya. Kalimat yang nilai kebenarannya hanya dapat ditentukan nilai kebenarannya bernilai benar atau salah saja, ya. Pernyataan disimbolkan dengan huruf kecil, contohnya A, B, Q, dan lain-lain, ya. Kita ke contoh. P, semua bilangan prima adalah ganjil. Semua bilangan prima adalah ganjil. Bilangan prima berapa saja? Ya, bilangan prima dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya, ya. Bilangan prima itu bilangannya hanya bisa dibagi bilangan itu sendiri dan 1, ya. 2. Nah, di sini kan bilangnya semua bilangan prima adalah ganjil. Di sini ada nilai 2, ya. Berarti tidak semuanya, ya. Berarti pernyataan P ini termasuk pernyataan yang salah, ya. Contoh yang lain. T, jika 2x sama dengan 6, maka x sama dengan 3. X-nya 3. Kita ganti x-nya dengan 3. Berarti 2 kali 3 berapa? 6. Betul, ya. Berarti pernyataan ini termasuk pernyataan benar. Bagaimana? Paham, ya? Pernyataannya dapat dibuktikan nilai kebenarannya benar atau salah, ya. Lanjut ke kalimat deklaratif faktual, ya, atau pernyataan faktual. Pernyataan yang nilai kebenarannya harus diselidiki dahulu, ya. Harus diselidiki, perlu pembuktian. Contohnya, Ari adalah salah satu siswa SMK Jateng, ya. Di sini kan perlu dibuktikan
Apakah Ari ini benar atau salah bahwa Ari ini adalah salah satu siswa SMK Jateng ya? Ini perlu dibuktikan, perlu diselidiki. Contoh lagi, telah terjadi gempa di kota Subang ya. Ini harus diselidiki benar-benar apa salah ya. Telah terjadi gempa di kota Subang. Kita lanjut ke bukan pernyataan. Bukan pernyataan itu kan ada yang namanya kalimat tanya, kalimat terbuka, perintah, atau harapan. Ya, contoh yang pertama, semoga nanti engkau diterima di SMK Jateng. Ya, ini berupa kalimat bukan pernyataan yang berupa harapan ya. Kalau yang B, tolong tutupkan pintu itu, berarti perintah, ya kan? Yang C apa? Apakah Lia sudah belajar? Ya, kalimat tanya ya. Paham? Ya. Harapan, perintah, tanya. Lah, satu lagi ada yang namanya kalimat terbuka ya. Kalimat terbuka ini kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya karena masih mengandung peubah atau variabel. Ya, variabel itu yang disimbolkan dengan huruf ya, dari A sampai Z. Ya, contohnya 5P dikurangi 10 sama dengan 15. Ya, di sini variabelnya apa? Variabelnya P ya. Ini P ya. P ini anggota bilangan asli ya. Untuk contoh selanjutnya, patung tersebut adalah patung proklamator bangsa Indonesia. Ini kan belum jelas patung tersebut apa ya, masih bisa disimbolkan dengan X ya, atau A atau B dan seterusnya ya, karena ini belum jelas patung yang mana. Nah, untuk contoh yang ketiga, X kuadrat ditambah 2X dikurangi 15 lebih dari 0. Ya, ini X-nya ya. Ini ada variabel X kuadrat dan X. Ya. Jadi cukup jelas ya. Kalau kalimat terbuka itu yang mengandung variabel. Ya. Sampai di sini untuk penjelasannya. Ibu berikan kuis ya, 4 nomor, silakan kalian komentari dengan jawabannya ya. Ibu tunggu. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Semoga kalian memahami materi tersebut. Jangan lupa tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini. Jaga imun dan iman kita. Terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.